sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Perkenalkan, nama Ibu Aulia Marianti, biasa dipanggil Ibu Aulia. Ibu adalah wali kelas 2A. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk kita sebagai manusia dapat menjaga dan melestarikan lingkungan. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Salah satu cara kita menjaga dan melestarikan alam yaitu dengan mengelola sampah kita sendiri. Dengan mengelola sampah dengan baik dan benar, kita secara tidak langsung akan menanamkan nilai ketuhanan pada diri kita. Misalkan, kalian membuang sampah sembarangan di darat, maka sampah itu akan tertimbun dan menyebabkan bau. Jika membuang sampahnya di sungai atau di laut, maka plastik-plastik itu akan dimakan oleh hewan-hewan laut. Apa kalian tidak kasihan? Lagi pula, selain itu, akan membuat Tuhan marah kepada kita karena kita tidak menjaga dunia yang kita tempati ini dengan baik dan benar. Jika kita tidak mengelola sampah dengan baik, maka lingkungan kita akan tercemar dan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi tubuh kita. Kalian bayangkan sendiri, misalkan kalian memiliki mainan baru yang kalian pinjamkan kepada teman kalian. Lalu teman kalian merusaknya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti marah kan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan telah meminjamkan dunia dan seisinya ini kepada kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Tetapi kenapa kita merusaknya? Itu pasti akan membuat Tuhan marah dan sangat murka kepada kita. Jadi anak-anak, dengan kita mengolah sampah dengan baik, secara tidak sadar kita telah menanamkan kepada diri kita nilai kebersihan dan kerapihan, udara yang sejuk, hewan dan tumbuhan yang sehat untuk kita konsumsi setiap hari. Yuk simak video ini sampai selesai ya, supaya kita tahu bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Nah, di depan Ibu saat ini sudah ada berbagai jenis sampah yang selalu kita produksi setiap hari. Yang pertama, ada sampah organik. Kemudian ada sampah anorganik dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dengan cepat. Contohnya, ada sampah bekas tisu, sampah kertas, sampah kulit buah, sampah sayuran bekas masakan, atau sampah makanan. Yang selanjutnya ada sampah anorganik atau sampah yang sulit sekali terurai. Contohnya ada tempat makan plastik dan berbagai jenis plastik. Botol plastik juga termasuk ya. Yang selanjutnya ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya di sini ada sampah sisa obat-obatan, sampah kaleng, ada sampah pengharum ruangan, sampah kosmetik, ada sampah batu baterai, dan sampah kaca. Mengapa sampah B3 perlu dibedakan dengan sampah-sampah lainnya? Karena sampah ini memiliki sifat yang mudah terbakar, mudah meledak, dan dapat menyebabkan iritasi di kulit karena memiliki zat karsinogenik. Setiap hari kita menghasilkan sampah-sampah ini loh anak-anak. Tapi tahukah kalian bahwa jika kita mengelola sampah dengan baik dan benar, maka sampah-sampah ini akan memberikan manfaat kembali kepada diri kita. Bagaimana sih caranya agar manfaat itu dapat kita ambil? Yuk simak video ini sampai selesai. Anak-anak, langkah pertama dalam pengelolaan sampah yaitu memilah sampah. Di sini Ibu telah memiliki tempat sampah dengan 3 warna yang berbeda. Warna hijau untuk membuang sampah organik seperti sayur-sayuran yang sudah tidak dipakai, sampah tisu, sampah kertas, dan sampah kulit buah. Tempat sampah warna kuning adalah tempat sampah untuk membuang sampah-sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai. Di sini contohnya ada tempat makan plastik, botol plastik, dan kantong plastik.
Sedangkan tong sampah warna merah adalah tempat sampah untuk membuang sampah-sampah dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Anak-anak, sampah-sampah yang tadi bisa kita kurangi produksinya melalui 3R, yaitu yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yaitu dengan cara kita mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah produksi sampah supaya produksi sampah yang kita hasilkan tidak meningkat setiap harinya. Contoh yang pertama yaitu dengan menggunakan tas belanjaan. Tas ini dapat digunakan untuk mengganti kantong plastik yang sering kita gunakan sehari-hari. Warung-warung juga perlu mengganti bungkus plastiknya menggunakan paper bag atau daun pisang untuk membungkus makanannya. Contoh yang kedua yaitu dengan membawa botol minuman sendiri dan kotak bekal sendiri untuk mengurangi pembelian makanan kemasan di kantin-kantin sekolah. Cara yang ketiga yaitu dengan memilih bahan pakaian, celana, atau apapun yang kalian pakai dengan bahan yang lebih awet agar kalian tidak selalu membeli barang tersebut berulang-ulang. Yang selanjutnya adalah reuse atau menggunakan kembali, di mana artinya adalah kita menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan untuk meminimalisir jumlah sampah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kita menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya yaitu dengan cara kita menggunakan plastik bekas kita belanja sampai plastik itu rusak, atau dengan cara kita memakai baju bekas yang masih layak pakai untuk kita gunakan kembali. Selain itu, kita juga bisa menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman atau tempat untuk hidroponik atau bahkan untuk ekobrik. Anak-anak, ini adalah salah satu kegiatan reduce yang ada di sekolah kita, yaitu dengan cara menggunakan kembali botol plastik yang pernah kita gunakan menjadi barang yang bisa digunakan kembali untuk salah satunya yaitu sebagai tempat hidroponik. Untuk sampah sisa makanan, kita bisa menggunakannya sebagai bahan pakan untuk ayam, bebek, sapi, kambing yang kita miliki di rumah. Kegiatan reduce dan reuse ini apabila kita lakukan secara terus-menerus dan berbudaya, maka akan menanamkan kepada diri kita rasa cukup akan karunia Tuhan dan tidak merasa perlu melebih-lebihkan akan suatu hal. Yang selanjutnya adalah recycle atau mendaur ulang, yaitu kita mengelola sampah menjadi barang yang bisa kita gunakan kembali. Salah satu kegiatan recycle yang ada di sekolah kita yaitu dengan cara mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos yang kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Kegiatan recycle lainnya yang sudah dilakukan di sekolah kita yaitu pembuatan ekobrik. Ini adalah salah satu karya ekobrik yang ada di SDN 032 Tarakan, yaitu monumen nama sekolah. Selain itu, ada ekobrik yang berupa kursi dan meja. Jadi anak-anak, dengan menerapkan 3R, kita berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan hewan, menjaga ekosistem, dan menjaga ciptaan Tuhan agar kita tidak berdosa kepada Tuhan dan Tuhan menyayangi kita semua. Banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang terkandung saat kita mengelola sampah dengan baik, khususnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Mari kita mulai perubahan ini dari diri kita dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk ikut andil dalam perubahan tersebut. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membuat perubahan besar. Pada video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah organik dan anorganik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak.